menjadi pribadi yang ini tetap bisa diatasi, ini tetap bisa dikerjakan. Seperti mohon saya dibantu dibacakan firman Allah dalam surat ke-19 ayat ke-2, 3, dan 4, Ibu. Silakan. Silakan Mbak Susi. Monggo, Ya. silakan. Ayat pertama, kaf, ha, ya, ain, sod. Ke ayat kedua, yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya, yaitu Zakaria. Yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. 4 kali, Ustaz. Iya, sampai ke-3 dan ke-4. Ya. Dia, Zakaria, berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku." Ayat kelima, dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku. Padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahkanlah aku seorang anak dari sisimu yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi. Ya, jadi Ibu Rahmatullah, kalau ini adalah salah satu kesulitan, dan kesulitan ini sangat ekstrim karena Nabi Zakaria sendiri sudah menggambarkan, ya, dan istriku mandul ya Allah, tapi beliau masih berdoa dan anugerahkanlah keturunan dari sisimu. Ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kesulitan karena pandemi corona saja lalu kita tidak bisa mendapatkan rezeki berupa uang dari Allah sebesar dan senilai sebelum ada pandemi ini, tetapi kesulitan yang paling ekstrim sekalipun mestinya kita membuat sadar bahwa tidak boleh kita menjadi pribadi yang menyerah dan mengatakan ini tidak bisa dikerjakan, tidak bisa diatasi, tetapi tetaplah kita menjadi pribadi yang ini bisa diatasi dan bisa dihadapi dan ada jalan keluarnya. Seperti Nabi Zakaria bersikap terhadap dirinya yang sudah tua, istrinya yang sudah mandul, tetapi beliau tidak pernah berhenti meminta keturunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya yakin masing-masing kita itu berhadapan dengan persoalan ini. Ini kira-kira 3-4 bulan yang lalu saya membeli 2 seri buku berisi konsultasi psikologis antara para psikolog, psikiater lulusan UNER dengan para pasiennya. Yang paling membuat saya kaget itu kisah seorang laki-laki yang dia menikah, istrinya PNS, punya anak 2. Pas istrinya mau melahirkan anaknya yang ketiga, masih dalam kandungan, tiba-tiba sang suami ini kenal dengan wanita lain, tertarik begitu, secara luar biasa dengan teganya istrinya diceraikan. Dan kemudian istrinya disuruh pulang ke rumahnya. Laki-laki ini hidup dengan istrinya yang kedua. Kemudian setelah pandemi masuk, tiba-tiba usaha yang dijalankan oleh suaminya itu negatif, kemudian turun. Lalu kemudian istrinya yang kedua ini minta cerai, bayangkan, minta cerai. Lalu dia memasuki situasi yang sangat sulit dan sampai berkonsultasi dengan psikiater yang datang dari lulusan UNER. Nah, yang mau saya sampaikan, kalau kita seorang laki-laki berada pada posisi sesulit itu, ya, dia sudah tidak dipercaya oleh istri pertamanya, anak-anaknya, oleh istri keduanya juga begitu, dan bisakah orang tetap punya optimisme bahwa situasi itu bisa dihadapinya dengan baik? Itu baru satu sisi. Sisi yang lain kita bisa banyak belajar dalam kehidupan kita. Ibu sekalian, mari kita lanjutkan. Apa kebutuhan mendesak ya dari orang yang sedang berada dalam situasi yang sulit itu? Nanti mohon ditambahkan, ada beberapa yang tidak sempat saya tulis tadi karena ya, sebentar, Bu Evi, saya sudah share materi ke jenengan. Sebentar, saya tutup dulu ya. Saya tutup dulu, saya ganti dengan yang saya kirim ke, karena lebih lengkap kiriman saya ke. Iya, baik Ustaz. Ah, ini dia.
masuk. Baik. Sebentar. Oh, belum masuk Bu Di, nggak apa-apa. Mohon ditunggu dulu bentar. Bisa di-share nggak? Apa mau dicoba dari saya, Ustaz? Ya, dari Bu Evi aja. Dari saya malah nggak masuk. Oh, coba sebentar ya, Ustaz. Nanti Ya, sambil jalan ya, Ustaz. bisa kok, sudah masuk ke Bu Evi kok. Iya, sudah. Monggo di-share di slide yang tadi yang saya bilang tadi, apa kebutuhan mendesak. Sebentar, Ustaz. Yeah. Masih muter-muter, Ustaz, nanti. Nggak apa-apa, Bu. Ya memang banyak gambarnya sih. Mestinya bisa. Karena sudah bisa di-download, Bu? Yeah. Sudah. Ah. Sebentar, Ustaz. Bukanya lama nih, Ustaz, sebentar ya. Ya, nggak Ustaz apa-apa. mau menjelaskan dulu. Ya, jadi bentar, saya pakai yang ini dulu. Pakai yang lama aja, Bu. Nanti karena yang baru itu sudah saya edit, Bu. Terus, Ya. bentar, mohon izin. Saya inikan lagi, saya tampilkan yang ini. Masih kelihatan ini, Bu ya. Jadi kebutuhan mendesak begitu orang berada dalam situasi sulit itu adalah dia membutuhkan ketenangan diri. Ya. Sekali lagi ketenangan diri. Oleh karenanya saya mohon dibantu, Bu. Kita bisa membuka firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah beberapa di antaranya di dalam surat ke-76. Ayat 24, 25 sampai 27, Bu. 24 sampai 27. Mau enggak, Bu? Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Sesungguhnya mereka, orang kafir itu, mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat, yaitu akhirat di belakangnya. Ayat ini kalau kita... Ini udah bisa, Ustaz, apa mau dicoba? Boleh, Bu. Silakan, Bu. Pakai, sebentar saya tutup dulu. Yang dari awal, Ustaz, atau yang kebetulan Ustaz? Sama, ya dari awal, nanti tinggal digeser aja, Bu, nanti. Oh, baik. Yang dari saya tadi. Karena yang BF sudah jauh lebih lengkap. Bisa, Bu? Nah, yang slide kebutuhan yang nomor 7 aja, Bu, langsung, Bu. Betul, nomor 7. Ya, oke. Langsung diklik nomor 7-nya nggak apa-apa, Bu. Slide nomor 7 itu, Bu. Kan kiri. Nah, itu ya, klik. Terus di slide show, Bu. Nah, itu. Klik lagi, Bu. Ya, tapi udah, oke, baik. Oh, balik ini. Udah nggak apa-apa, ini aja, Bu. Nggak apa-apa, gini. Nah, jadi
kalau kita merujuk pada ayat yang dibaca oleh Bu Susi tadi, Allah menjelaskan kepada kita situasi sulit yang dihadapi Rasulullah SAW. Kalau kita buka situasi sulit itu, beliau kita sama-sama tahu diancam, disiksa, ditangkap, diusir, dibunuh dan segala macam, difitnah ya. Nah, di sini Allah memerintahkan satu, jangan bergaul dengan mereka yang berdosa dan kufur itu. Lalu Allah perintahkan untuk berzikir, bertasbih, sholat di malam hari yang semua bentuk itu adalah sarana untuk mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua bentuk ibadah itu adalah membuat seorang rasul yang berjuang menghadapi persoalan kemanusiaan yang rumit itu mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya ditanya, Ustaz Arkom, kalau saya berada dalam situasi sulit, keluarga, pekerjaan rumit ya, maka yang mendesak untuk kita butuhkan adalah memperoleh ketenangan jiwa. Dengan cara apa? Dengan cara yang Allah sebutkan di surat 76 ayat 24 sampai 27. Dan nanti di ayat-ayat yang lain setiap nabi Rasulullah SAW menghadapi situasi yang rumit, yang penuh masalah dan segala macam, beliau diminta oleh Allah beribadah mendekat kepadanya dengan menenangkan diri, ya, dengan ketenangan itu. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketenangan itu tadi sudah kita bahas kan? Kata Ibnu Sina, wal itminanu nisfud dawa, dan ketenangan itu separuh dari obat ya. Kita akan bisa mulai mengobati jiwa kita yang paling penting ya, kalau fisik sudah jelas ya, mengobati persoalan-persoalan besar itu. Nah, oleh karenanya jangan langsung ditanya instan, Ustaz Arkom apa ya yang harus saya baca sehingga tenang dan segala. Lebih dari sekedar apa yang harus dibaca, banyak hal-hal yang mesti dikerjakan. Nah, di situ kan kalau kita perhatikan ayat yang dibaca oleh Bu Susi kan fasbir, ayat ke-24-nya. Bersabarlah ya. Allah meminta bersabar, tetapi kesabaran itu akan menjadi bisa dikerjakan, bisa dilakukan kalau kita mendapatkan ketenangan dari Allah dan kekuatan jiwa. Nanti kita akan bahas itu. Nah, yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang sedang berhadapan dalam situasi itu dia membutuhkan keteguhan. Ya, orang beribadah di malam hari dengan ibadah yang tadi kita baca di surat 76 ayat 24 sampai 27 itu akan diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus diperkuat keyakinannya oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 hal yang sangat kita butuhkan kalau sedang ada masalah. Jadi bukan hampir semua orang yang sedang berada dalam situasi yang tadi saya gambarkan, sedih, putus asa, tidak bersemangat, itu yang mendesak, yang harus kita berikan kepada dia, yang harus dia usahakan adalah dia agar segera bisa mendapatkan ketenangan, keteguhan, dan kekuatan keyakinan. Teguh itu dibutuhkan agar dia mau bersabar ya, menjalani masa-masa sulit ya. Sejak dia memulai berdoa, mendekatkan diri kepada Allah, dan Allah menenangkan dirinya, tetapi masalahnya belum langsung selesai ya kan? Dia harus berteguh hati, ya, meneguhkan diri untuk merasakan lamanya butuh waktu di mana masalah itu, kesulitan itu bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu. Dan keyakinan, dia harus menyadari bahwa dia membutuhkan keyakinan bahwa masalah itu, beban itu, problem itu akan diangkat oleh Allah. Itu akan diberikan oleh Allah kalau kita beribadah tadi, berzikir, bertasbih, tahajud di malam hari, dan segala macam ibadah itu yang Allah berikan pada kita. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah disinilah kita bersyukur pada Allah karena kita bisa mendapatkan ketenangan, keteduhan, keyakinan, kekuatan tekad ya, sampai ke kelurusan yang saya maksud itu kita ini beribadah, menghadapi hidup, menyelesaikannya itu berdasarkan cara-cara yang lurus dan dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan dengan cara-cara yang tidak benar dan tidak karena Allah Subhanahu wa taala itu. Kalau jenengan dan saya renungkan, pada saat kita ada masalah sulit, bukan ATM, bukan uang, bukan orang, macam-macam. Yang paling dibutuhkan, yang harus ada dalam diri kita
pada saat yang sulit kita, setidak-tidaknya tenang, teguh, diberi keyakinan, diberi kekuatan tekad oleh Allah, diberi kecernihan, diberi keterarahan. Keterarahan itu adalah tiba-tiba kita diilhami oleh Allah solusi. Ya. Lalu kemudian pikiran terus menindaklanjuti solusi yang sudah dimunculkan oleh Allah di pikiran kita, dicari terus sampai kemudian bisa kita selesaikan masalah itu. Nah, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang serupa dengan surat 76 ayat 24 sampai 27 itu banyak ya. Jadi setiap kali Nabi berada dalam situasi sulit, bahkan ketika hendak memulai perjuangan, Allah perintahkan untuk tidak jauh-jauh itu berzikir, tahajud, sholat 5 waktu, baca Al-Quran dan segala macam. Ibadah-ibadah dasar yang selama ini kita ketahui bersama. Nah, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya adalah kalau jenengan dengan saya itu selalu menghitung dosisnya air yang kita minum, ya, selalu menghitung berapa piring, berapa dosisnya makan agar kita sehat, mestinya kita juga menghitung dosisnya ibadah. Sehingga ketenangan, keteguhan sampai kelurusan itu benar-benar diberikan secara maksimal oleh Allah ke dalam kita semuanya. Itu yang mesti kita pertimbangkan. Ya. Coba kita buka, mohon dibantu lagi Bu, dibuka surat ke 39 ayat ayat ke-9 kalau salah. Ya, ayat 9 Bu, monggo Bu. Ini saya udah daftar, mau tanya. Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmatnya? Terus nggak jauh tahu ya. Sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui, sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Ya. Kemudian bapaknya. Bu siapa ini? Minta tolong di apa nih? Di mute Bu Arsanti dia. Suaranya masuk. Ya, terima kasih Bu. Ayat yang dibaca oleh Bu Susi tadi kata apa namanya Imam Suyuti itu ayat tentang Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan itu yang dimaksud ayat ini. Jadi beliau ini hafal 30 juz, satu. Yang kedua, beliau ini adalah seorang sahabat yang bisa apa namanya? Beliau ini seorang sahabat yang bisa khatam 30 juz selama seminggu, bisa dibayangkan ya. Dan beliau ini bisa sholat malam dalam satu malam beliau khatam 30 juz ya, membaca Quran. Tapi kalau kita bertanya untuk kepentingan apa? Karena kalau kita buka sejarah, Utsman bin Affan itu menghadapi persoalan kepemimpinan yang jauh lebih rumit lagi dibandingkan Umar bin Khattab. Di zaman Umar bin Khattab sudah terbunuh sendiri kan. Di zaman Utsman bin Affan, Islam wilayahnya menjadi jauh lebih luar biasa, dan fitnah semakin luar biasa sampai beliau juga dibunuh. Nah, wajar kalau seorang seperti Utsman bin Affan itu membutuhkan ibadah yang lebih banyak kepada Allah, karena beliau berhadapan dengan kesulitan hidup yang jauh lebih rumit. Bukan mungkin, karena juga wilayah Islam jauh lebih luas, semakin luas, masalah bertambah banyak itu. Sampai Utsman bin Affan itu berkata, dulu kalian punya Umar bin Khattab itu tidak berani apa-apa ya, karena beliau itu tegas, kuat ya. Sekarang aku bersikap lembut kepada kalian, itu yang membuat kalian berani kepada aku. Nah, Utsman bin Affan itu contoh yang luar biasa buat kita, bagaimana menghadapi kesulitan hidup yang luar biasa itu dengan banyak beribadah kepada Allah, dengan tahajudnya, dengan tilawah Qur'annya, dan infak sedekahnya yang terkenal, sehingga Allah berikan kepada beliau itu ketenangan, keteguhan, keyakinan, kekuatan tekad, kejernihan, keterarahan, kelurusan, dan yang lain-lain. Nah, sampai pada bagian ini, mari saya ingin ngajak ibu-ibu berdiskusi dulu untuk merenungkan. Jangan-jangan pada saat kita menghadapi kesulitan, kita ini sudah tahajud, kita beribadah dan segala macam, tetapi tidak pernah kita hitung apakah kita mendapatkan ketenangan yang benar-benar kita butuhkan, keteguhan dan kekuatan tekad,
dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita siap menghadapi problema-problema hidup yang kita hadapi sekarang. Monggo Bu Evi, geser satu slide, habis itu kita diskusi. Ustaz, saya Ivi bukan Evi. Bu Evi, keliru Bu. Bu Evi ya Bu Evi. Monggo Bu. Yang ke nomor 8 ya Ustaz. Ya, nah. Ya. Coba kita renungkan Ibu-ibu. Profesor Dr. Mutawalli Sya'rawi ini ulama Al-Azhar, lahir pada tahun 1911 dan meninggal pada tahun 1998, pakar tafsir. Meninggalnya sangat istimewa, husnul khotimah. Beliau seminggu sebelum meninggal itu beliau sudah minta disiapkan ambulan menuju ke pemakaman. Beberapa jam sebelum meninggal beliau sudah minta disiapkan, dimandikan, disiapkan kain kafan, minta sholat, luar biasa. Bahkan ketika beliau meninggal itu Allah menakdirkannya diperhadapkan dengan Rasulullah SAW. Karena waktu meninggal beliau mengatakan dalam bahasa Indonesia, kalau saya terjemahkan, inikah engkau ya Rasul gitu. Inikah engkau ya Rasul itu luar biasa. Nah, kata-kata beliau yang luar biasa, tentu kita renungkan dalam situasi sulit orang yang kepikir pingin harta, pingin sehat, ya kan, pingin segera berkumpul dengan anak-anaknya. Tetapi beliau mengingatkan begini, al-malu huwa adna darajatir rizki. Harta itu adalah rezeki yang paling rendah. Wal afiyatu a'la darajatir rizki. Kesehatan itu adalah rezeki yang paling tinggi. Ya, sebab kalau tidak sehat kita tidak bisa bekerja, tidak bisa beribadah, tidak bisa melakukan kebaikan yang Allah perintahkan. Lalu beliau sebut anak soleh itu wasalahul abna afdalu anwa'ir rizki. Anak soleh itu rezeki yang paling utama. Tapi beliau bilang waridha rabbul alamin waridha rabbil alamin fa huwa tamamur rizki. Ridha Allah itu adalah rezeki yang sempurna, kata dia. Maksudnya itu kita itu mengejar label agar kita menjadi hamba yang disukai oleh Allah, dinilai baik oleh Allah, itu yang paling penting. Setelah kita dinilai baik oleh Allah itu, Allah nanti akan memberi kita rezeki, sehat dan segala macam. Gitu. Tapi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba geser satu slide Bu Vivi. Ya baik Ustaz. Nah, ini dia. La ta'budullaha liyu'tiya. Janganlah engkau menyembah Allah supaya dia memberi kepadamu. Bal u'buduhu liyarda. Namun sembahlah Allah supaya dia ridha kepadamu. Fa in radiya adhasyakum bi ata'i. Maka jika dia ridha kepadamu, dia akan membuatmu bingung dengan pemberiannya. Memang benar logikanya, mestinya saya bekerja, kalau saya bekerja di sebuah lembaga, menjadi dosen di UNESA misalnya, target saya itu bukan bekerja minta gaji, tapi yang target saya yang benar itu saya bekerja sampai saya itu dinilai layak menjadi dosen yang baik. Datang tepat waktu, mengajar dengan bagus, membuat laporan mengajar dengan bagus, pokoknya kerjakan semuanya sebagus-bagusnya sehingga saya dinilai layak, dan kemudian pihak kampus memberikan gaji yang sesuai dengan kinerja saya. Tapi kita manusia, rata-rata ketika kita tahajud, ketika ini kita langsung minta rezekinya. Kita tidak ngitung, kita ini belum layak mendapatkan rezeki yang banyak, sementara kualitas kita memang tidak sepenuhnya baik menurut Allah. Kalau dalam kata-kata yang berbeda, Ibnu Athaillah itu mengatakan begini, janganlah engkau protes Allah kenapa doamu tidak kunjung dikabulkan, tetapi proteslah dirimu kenapa engkau tidak kunjung baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, jangan engkau protes Allah kenapa doamu tidak kunjung dikabulkan, tetapi proteslah dirimu kenapa engkau tidak kunjung baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam tema kesulitan, jangan kita protes Allah kenapa kesulitan ini tidak segera diangkat oleh Allah dari kita, dari rumah tangga kita, dari pekerjaan kita, dan dari bisnis kita. Tapi proteslah diri kita, kenapa kita tidak kunjung baik beribadah, tidak kunjung baik dalam sholat, tidak kunjung baik dalam hal baca Quran, tidak kunjung baik dalam hal melayani ayah, ibu, suami, istri, anak, tetangga. Kalau kita baik semuanya, maka kata Ibnu Athaillah, Allah akan mengangkat kesulitan kita itu, begitu. Nah, tetapi tentu saja baik dalam penilaian Allah sehingga Allah ridha pada kita itu meliputi semua aspek, bukan hanya soal ibadah, tetapi juga bekerja, disiplin, mengerjakan sesuatu sebaik mungkin, itu masuk dalam bingkai dan dalam konteks
agar kita ini menjadi orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian kata beliau, Allah akan membuat kita bingung dengan banyaknya pemberiannya kepada kita itu. Saya jujur saja sebelum membaca ini tadinya berpikir begitu. Saya langsung minta, ya Allah berilah saya rezeki karena saya punya utang. Ya Allah berilah saya kenaikan pangkat karena saya sedang berharap ini. Saya tidak berpikir mestinya memantaskan diri saya dulu di hadapan Allah sehingga layak saya itu dinilai baik oleh Allah, lalu Allah berikan segala yang saya butuhkan begitu. Mudah-mudahan bermanfaat sampai pada slide ini. Nanti sisanya Bu Vivi bisa kita diskusikan bersama. Saya Hedi dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah ya Ustaz, berarti kita memantas-mantaskan diri kita dulu kalau minta sesuatu kepada Allah tuh ya. Sehingga nanti Allah memudahkan semuanya apabila kita memintanya. Baik Ibu-ibu, barangkali ada yang mau bertanya, monggo. Silakan. Monggo Ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Kak Vivi tanya. Boleh, monggo Bu. Ya, Ustadz, untuk memantaskan diri biar Allah itu sayang kepada kita itu, kita harus apa? Ya, itu harus menjalankan semua perintahnya kan yang jelas. Nah, untuk ukuran itunya gimana Ustadz ya? Apa kita terus muhasabah terus? Ya, jadi begini Bu. Jadi sebenarnya kalau dari pertanyaan Ibu tadi dan kita semua juga bertanya gimana caranya agar kita diridhoi oleh Allah atau memantaskan dia agar Allah suka dan ridho pada kita. Allah kan punya perintah, punya apapun yang dari soal iman sampai dalam urusan muamalah, dari yang wajib maupun yang sunnah Bu ya. Maka kerjakanlah semua apa yang dimintanya itu semaksimal mungkin sesuai yang diinginkannya, kualitasnya ya. Kalau dalam surat 64 itu Allah berfirman, "Fattakullah mastata'tum." Patuhilah, bertakwalah kepada Allah sekuat tenaga kalian, semaksimal mungkin gitu. Kejarlah gitu. Jadi kalau dalam sholat 5 waktu agar kita diridhoi Allah secara lahiriah Bu, berarti kita harus bisa menjadi orang yang sholat 5 waktu itu dari tadinya sholat baru mau wudhu setelah semua urusan masak macam-macam selesai baru sholat itu. Sekarang geser sedikit. Kali ini mau sholat itu setelah adzan kita sholat. Walaupun misalnya nunggu iqamat dulu Ustaz gitu, ya nggak apa-apa. Habis itu agar lebih bagus lagi, kali ini sebelum adzan datang kita sudah siap nunggu untuk sholat itu. Itu yang saya maksud Bu. Itu baru sholat. Dalam urusan baca Al-Quran begitu, agar kita agar kita menjadi orang yang linear dari tadinya sekian lembar seminggu menjadi sekian lembar per hari, sekian juz per hari dan segala macam. Tapi kualitasnya juga perlu kita perbaiki dari waktu ke waktu begitu. Nah, itu penting harus dikejar ya. Tapi bukan berarti kita ini melupakan kewajiban kita untuk berdoa ya Allah berilah saya rezeki dan segala macam. Toh dalam doa dulu di antara dua salat itu kita mendahulukan minta diampuni dan disayang dulu oleh Rabbighfirli warhamni, ya kan? Wajibuni, ya Allah ampunilah dosa saya, kasih sayangilah saya, perbaikilah atau sempurnakan diri saya, baru kita minta diangkat derajat, ya kan? Jadi kita minta diri menjadi baik terlebih dahulu, baru kita minta diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Itu yang penting. Nah, tapi memang wajar kalau kita ini ada masalah hutang, ada masalah anak, ada masalah pekerjaan, kita langsung minta, ya Allah bayarlah hutang saya, anak saya sembuhkan dari kenakalannya dan segala macam. Kita nggak sadar bahwa kalau saya mengajukan proposal ke Pak Saukat di Masjid Baitul Ahad, saya harus tampil dulu sebagai pribadi yang layak dipercaya oleh beliau dan segala macam begitu. Sampai saya ingat ada seorang dosen itu Bu, mahasiswanya datang mengajukan proposal, kata dia, proposalmu sudah saya terima sebelum kau masuk ke dalam ruanganku. Itu kan berarti sangat dipercaya mahasiswanya gitu. Nah, oleh karenanya kita harus berusaha mengejar seperti itu. Artinya perbaikilah semua kualitas kemanusiaan kita seperti yang Allah inginkan dalam kitab sucinya dan sunnah Rasulullah SAW itu. Gitu. Ya Ustaz. Monggo Bu. Astagfirullah. Baik, barangkali ada bapak-bapak, ibu-ibu yang bertanya lagi, monggo.
Monggo Mbak Nino ya. Ya, Mbak Nino. Ya. Gini Ustaz, mohon pencerahannya tentang masalah bagaimana kita dalam menyikapi kesulitan hidup. Dibutuhkan adalah ketenangan dan kesabaran. Nah, selain itu juga adalah kita memohon kepada Allah agar kita bisa keluar dari kesulitan. Terkadang apa yang kita inginkan atau yang kita harapkan atau yang kita minta kepada Allah tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Maksudnya begini. Jadi apa yang baik menurut kita belum tentu baik di mata Allah. Kita menyikapi atau menerima hal yang seperti ini, Ustadz. Kita memintanya agar hutang-hutang kita lunas, ternyata nggak lunas. Nah, bagaimana kita menyikapi Bentar, Bu. Sebelum saya jawab, coba jangan tanya pada semua ibu-ibu. Apakah doa ibu-ibu itu kepada Allah itu semuanya sama persis seperti yang ibu minta pada Allah? Enggak. Bahkan semuanya akan menjawab, enggak Ustaz. Doa saya kepada Allah itu tidak diberi Allah persis seperti saya minta. Tapi Allah beri dengan waktunya berbeda, jumlahnya berbeda, dan segala macam. Itu penting, Bu, ya, di ini kan ya. Jadi saya pikir tadinya saya saja dan ibu saja yang dibegitukan. Enggak, ternyata semua orang oleh Allah dibegitukan. Iya kan? Enak lah kalau Bu Vivi berdoa, Ustaz Arkom, coba Ustaz Arkom berdoa kalau bisa presisi sekali itu. Kemarin saya berdoa, ya Allah berilah saya rezeki per bulannya 7.525.000. Kok dikabulkan? Kayaknya perlu begitu. Wah, kalau semua begitu enak, nanti semua orang akan begitu. Ternyata kata Ibnu Athaillah begini, seringkali bahkan selalu Allah itu memberikan karunia kepadamu tanpa engkau duga sebelumnya. Kata Ibnu Athaillah, itu agar engkau sadar bahwa yang berkuasa mutlak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu Ibnu Athaillah. Atau kadang-kadang dengan kalimat yang berbeda begini. Semua doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi waktunya itu bukan sesuai dengan kehendakmu, tetapi sesuai dengan keinginan Allah. Kadarnya bukan sesuai dengan kadar kita, tapi sesuai dengan kadar keinginan Allah. Nah, kita kan agak nakal sedikit, Bu. Kalau bisa ya Allah waktunya itu sesuai dengan tanggal bayarnya itu, kemudian itu kan padahal kita ngaku sendiri ya, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia yang berkuasa atas segala sesuatu. Nah, Bu, Ibu, gimana caranya agar kita ini bisa ridho? Caranya agar kita ridho itu memang harus memperbanyak dzikir kita kepada Allah, ibadah kita itu harus dinaikkan sehingga sikap ridho atas keputusan Allah itu Allah berikan pada kita itu. Nah, ini kan perlu perlu diusahakan sedemikian rupa. Kalau ibadah kita tambah banyak, sholat, puasa, baca Quran, dzikir, infak, sedekah diperbanyak, hal yang mahal yang Allah berikan pada kita itu adalah kita dijadikan pribadi yang ridho. Apapun yang diatur oleh Allah untuk kita. Kita kan maunya kalau bisa Allah nurut apa yang kita mau gitu ya. Ya Allah kalau bisa rezekinya nanti dikasihkan di pekan pertama ya, nanti pekan terakhir tolong dikasih lebih banyak lagi begitu. Enak kalau gitu. Tapi Bu, biasanya kita mengalami proses kematangan dan kedewasaan itu seiring berjalannya waktu. Pasti gitu kan gitu. Dan Al-Qur'an mengajari kita seperti itu. Nah, oleh karenanya janganlah tertundanya doa itu membuat kita itu mengurangi bahkan tidak lagi berdoa kepada Allah. Semua doa pasti dikabulkan oleh kata Ibnu Athaillah, tetapi waktunya sesuai yang Allah inginkan, bukan sesuai dengan keinginan kita, begitu, dan seterusnya gitu. Ya, Ustaz. Jazakallahu khair. Amin gitu. Ini jazakillah Mbak Nino. Ini kayaknya Bu Husnul ya mau bertanya. Monggo Bu Husnul. Oh. Iya. Enggak. Maaf tadi ternyata hampir sama dengan Bu Nino tadi nih, Ustaz. Ya, sama bagaimana mengelola agar menjaga kesabaran yang prima ini, Ustaz. Hampir sama kayaknya ini. Oke, Bu. Jadi pertama sabar itu harus selalu kita minta Bu kepada Allah. Karena doanya itu ada sendiri ya. Jadi coba kita buka Bu di surat surat ke berapa ya? Surat ke-16 kayaknya. Sebentar Bu, saya buka dulu. Bersabarlah Muhammad ya.
Tapi engkau tidak akan bisa bersabar kecuali dengan pertolonganku. Mohon maaf, saya buka ayatnya. An-Nahl. Bukan, Bu. Iya, Bu, An-Nahl, Bu. Ayat ke 127, Bu. Mau nggak, Bu Husnul? 127. Dan bersabarlah Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah, dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Ya, jadi di ayat itu Allah menegaskan wasbir wa ma sabruka illa billah. Jelas itu. Bersabarlah Muhammad, tapi engkau tidak akan bisa bersabar kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di surat yang sama-sama kita kenal, wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah bantuan kepada Allah dengan sabar dan salat. Para ulama menjelaskan kenapa Allah menggandeng sabar dengan salat. Satu, kesabaran manusia itu padanya pasti akan mulai habis ya. Akan ada habisnya, kalau kita sering ada batasnya. Nah, ketika sudah mulai habis dan mau sudah mau hilang, mau tidak ada dalam diri kita, segeralah kita salat agar kesabaran itu ditambahkan kembali oleh Allah kepada kita itu. Nah, jadi dengan salat Allah akan memberikan kesabaran kepada kita, tapi dengan bersabar terus kita bisa terus salat pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya kan, Bu, kalau ada masalah dan segala macam kita tahu masalah itu, kita hanya tetap bisa salat ya. Walaupun saya punya teman guru ngajar di Sampang, mau pulang ke Krian, Bu, mampir di stasiun Surabaya Kota. Beli nasi pecel, yang jual nasi pecel itu nenek tua ketika ditanya oleh teman saya, "Bah, jenengan boten sholat?" Dia bilang, mau sholat gimana, nak? Saya sudah susah nyari uang, gimana mau sholat ya. Itu kesabarannya itu tidak membuat dia mau sholat. Mestinya sabar itu ya ditahan-tahan lah, menahan penyakit, menahan susahnya mencari nafkah sehingga bisa sholat gitu loh, maksud saya gitu. Jadi dua hal itu digandeng dengan baik. Nah, yang ketiga, Bu, kesabaran itu tadi ada hubungannya dengan yang Bu Vivi ini. Kalau kita memperbanyak memahami sunnatullah kehidupan terutama yang dia jalani oleh para rasul. Saya waktu di Al-Haq sering meminta ibu-ibu membaca firman Allah di surat ke-11 ayat 120, Bu. Mau nggak, Bu? Al-Hajj ya, Nggih. Mohon maaf, surat Hud surat 11 ayat 100 berapa tadi, Bu? 120, nggih, surat 11. Monggo, Bu. Dan semua kisah Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Dan ia di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat, dan peringatan bagi orang yang beriman. Ya. Waktu Nabi itu menghadapi situasi sulit yang sangat sulit, yaitu beliau meninggal istrinya, pamannya meninggal, di Mekah makin dimusuhi keras, semakin keras, ditangkap, dibunuh, diusir. Salah satu surat yang Allah turunkan bahkan lengkap itu, Bu, lengkap dari awal itu surat Yusuf. Surat Yusuf diturunkan itu. Nah, surat Yusuf itu kan kalau orang yang memusuhi itu orang lain, ya itu wajar. Ini enggak, yang memusuhi itu saudaranya, difitnah, dilemparkan ke dalam sumur, bilang-bilang ke ayahnya dimakan serigala. Bayangkan itu. Kemudian ketemu lagi setelah Yusuf jadi pemimpin Mesir, malah dia memfitnah pada adiknya. Dulu kalau dia mencuri, dulu kakaknya pernah mencuri, bayangkan. Benar-benar luar biasa itu. Nah, Allah menceritakan surat Yusuf kepada Nabi Muhammad itu agar Nabi itu teguh hatinya. Jadi kalau kita ada masalah kesulitan, sharing, berbagi, mendengarkan pengalaman orang lain yang sedang susah, itu akan meneguhkan hati kita. Termasuk yang luar biasa adalah mempelajari bagaimana teguhnya para Rasul dalam berjuang, dan Allah menghibur Rasulullah SAW dengan pengalaman-pengalaman beliau itu, Bu. Itu luar biasa. Itu Bu Husnul sebagian yang bisa saya sampaikan. Baik, Ustaz. Barakallah. Amin. Cukup, Ustaz. Mungkin ada yang lain, ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin bertanya?
Monggo. Mungkin bisa dilanjut materi gitu, Ustaz? Iya, Bu. Monggo, Bu, silakan ditampilkan lagi. Ya, saya tampilkan. Ya, ya. Di slide ke-10, Bu. Iya. Nah, ini sampai saya menjadikan status WA saya dan saya tulis di Facebook, Bu. Dalam situasi pandemi seberat dan segenting ini, jika kita terus maksimal melakukan semua ikhtiar perjuangan kemanusiaan kita, ikhtiar kesehatan, ikhtiar ekonomi, saya garis bawahi maksimal ya, benar-benar maksimal, Bu, ya. Dan membawa diri kita sedekat mungkin kepada Allah dengan banyak mengingatnya, mempersering membaca Al-Quran, serta makin intan bermunajat kepadanya, pokoknya semuanya lah. Maka ini yang tadi saya jawabkan, pertama Allah akan menenangkan jiwa kita. Jadi selama masa-masa pandemi itu kan orang ribut ininya, Bu, ribut isolasi mandiri, kemana oksigen, ya, kemudian segala macam. Orang tidak ribut agar kadar ketenangan yang kita terima itu Allah meningkat tajam itu. Mestinya itu kan. Ibu-ibu masih ingat kan di awal pandemi itu istri wali kota Bogor ya, Bima Arya kan, masih Mas Bima Arya itu kata istrinya, suami saya itu aneh. Kalau dia dijauhkan dari handphonenya, daya tahan tubuhnya naik. Tapi kalau handphonenya dikasih ke dia, daya tahan tubuhnya itu langsung turun. Ya nggak tenang memang, karena orang, apalagi wali kota, membaca berita kematian dan segala macam gitu. Nah, itu pertama itu, menenangkan jiwa. Yang kedua, melapangkan jiwa. Saya mohon dibantu, Bu, firman Allah di dalam surat ke berapa? 20 ayat 124, Bu. Ya, Ustaz. Iya, semoga, Bu. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya. Berpaling dari peringatanku itu bisa berpaling, maksudnya berpaling dari Al-Quran. Berpaling dari peringatan gitu memang berpaling dari Islam secara keseluruhan, atau berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sempit. Kalau dibalik ayat ini, kalau kita ingat pada Allah, ingat pada Al-Quran, ingat pada Islam, dan melaksanakan Islam, Allah akan lapangkan dada kita. Ya, kalau kita lapang, Bu, maka kita ini bisa menampung keluhan suami, keluhan istri, keluhan jamaah masjid, keluhan pekerjaan, semua keluhan. Bisa kita tampung terlebih dahulu, dan karena kita bisa menampungnya, bisa kita selesaikan. Tapi kalau tidak bisa kita tampung dalam jiwa kita karena tidak lapang, ya susah kita disuruh menyelesaikan. Kita memilih menghindar, mengelak, dan tidak mau menyelesaikan masalah itu. Nah, yang ketiga, Allah akan mengokohkan keyakinan kita. Seperti yang slide tadi sudah kita bahas. Kebutuhan mendesak soalnya. Allah akan kuatkan keyakinan kita. Keyakinan yang kuat ini dibutuhkan terutama ketika masalah itu masih terus menimpa kita. Hari ini kita sadar mendekat pada diri Allah, beribadah, ditenangkan, dilapangkan. Kita butuh kekokohan keyakinan karena mungkin saja kesulitan itu baru lepas sebulan kemudian, setengah tahun kemudian, setahun kemudian, 10 tahun. Disitulah keyakinan akan berfungsi dengan sangat prima buat kita itu. Yang berikutnya adalah Allah akan melipat gandakan tekad berjuang kita. Ya, kita butuhkan itu. Sekarang ibu-ibu tidak pernah bertanya, gimana menaikkan dosis kesabaran Ustaz dari 10 sampai 90? Nggak ada dosisnya kecuali memperbanyak dosis ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ibu-ibu perlu tahu kenapa pejuang Hamas itu benar-benar sanggup menghadapi Israel itu, karena syarat minimal bagi mereka itu untuk menjadi pasukan Hamas itu memiliki hafalan minimal 17 juz. Minimal ya. 30 juz. Dan mereka adalah ahli sholat 5 waktu, banyak baca Al-Quran, banyak puasa, sehingga tekad berjuang mereka itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita mengalami masalah, tetapi sudah tenang, sudah lapang, tapi kita tidak pernah menghitung tekad berjuang kita itu mestinya kita naikkan agar kita kembali bekerja, memulai usaha, kembali menekuni pekerjaan yang tadinya terbengkalai, karena tekad berjuang kita sudah dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seringkali, mohon maaf, Allah itu baru kita akui menolong kita itu kalau sudah datang rezekinya, sudah datang pertolongan berupa materi. Padahal ini tenang, lapang, keyakinan yang dikokohkan, tekad berjuang yang lipat itu sama juga, ini adalah pertolongan dan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur saja,
saya suka menemui dan kita suka sering menemui orang itu baru mengaku ditolong oleh Allah kalau Allah memberikan rezeki, tiba-tiba ada uang 30 juta, ada orang ngasih mobil, itu baru dianggap pertolongan Allah. Tapi begitu dia tahajud, sholat, baca Quran, ditenangkan, dilapangkan, dikokohkan, dilipat gandakan tekad berjuang, dia tidak sadar bahwa itu adalah pertolongan Allah yang jauh lebih penting begitu. Masih ingat kan kata-kata Mutawalli Sya'rawi tadi, Bu? Harta adalah rezeki yang paling rendah, kesehatan yang paling tinggi, tapi ridhonya Allah Subhanahu wa taala adalah rezeki yang sempurna begitu. Kemudian Allah akan membuat kita merasa aman bersama Allah, ya, merasa aman ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah membimbing kita untuk selalu bersandar dan bergantung mutlak kepadanya. Itu karunia yang luar biasa begitu. Dan yang paling penting juga Allah akan menuntun pikiran, perasaan, hati dan jiwa kita untuk ridho menerima apapun yang ditakdirkannya. Ini yang ditanyakan oleh Bu Sabah tadi. Sebelum Bu Husnul tadi. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kuncinya maksimalkan semua ikhtiar perjuangan kemanusiaan kita, perjuangan ekonomi, perjuangan kesehatan, perjuangan, kan itu perintah dari Allah. Tetapi bawalah diri kita sedekat-dekatnya kepada Allah dengan semua ibadah yang Allah perintahkan kepada kita itu. Nah, itu yang akan Allah berikan kepada kita yang selalu berusaha sekuat mungkin itu. Satu slide lagi mungkin, Bu. Ada slide berikutnya mungkin Bu Vivi. Baik, Ustaz. Ya, ini yang ini ayat Al-Qur'an yang mudah-mudahan sering kita bahas di Masjid Baitul Haq. Ya, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonir. Ini surat An-Nur, surat ke-24 ayat 37 dan 38. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi qulubul wal absar. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli mereka dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Oke. Mereka takut pada hari ketika hati dan penglihatan menjadi goncang. Kemudian Allah melanjutkan, liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadli wallahu yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Mereka melakukan itu agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan dan agar Allah menambah karunia-Nya pada mereka dan Allah memberi rezeki pada siapa saja yang dikehendaki. Nah, coba kita renungkan, Bu. Yang tidak pernah kita pikirkan kan gimana caranya kita ini menjadi orang yang benar-benar tidak dilalaikan itu. Kalau jaminan Allah itu pasti, tapi pernah nggak kita kepikir gimana caranya agar kita tidak lalai berzikir? Caranya ya, kalau mau pergi, jangan hanya dompet doang yang dibawa, di kepikiran dibawa, jangan hanya ATM, tetapi ingat bawa Al-Quran enggak? Ya. Kalau kita biasa baca mushaf ya, atau jangan-jangan kita jauh lebih berlama-lama, kita ini membaca WA daripada membaca aplikasi Al-Quran, membaca Al-Quran itu. Atau yang sholatnya itu, Bu. Mohon maaf, yang dikirnya, jangan-jangan dikir kita itu, kita diskon semuanya. Mestinya subhanallah 33, kita jadikan 3 kali ya. Baca salat mesti sebanyak-banyaknya, kita tidak pernah berhitung sebanyak mungkin berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga salat ya. Salat itu harus kita rubah kebiasaan kita salat sehingga kita maksimal mendapatkan karunia Allah. Jadi kalau salat tahajud itu bisa siap-siap sudah setengah jam sebelum subuh, mestinya untuk salat duhur kita sudah bersiap-siap beberapa menit sebelumnya. Salat asar juga begitu ya. Kalau kita beralasan sibuk, kesibukan itu tidak akan pernah habis-habisnya. Nah, ayat ini yang paling penting adalah menghitung dan bagaimana cara memperbaiki dzikir, sholat, zakat, dan infak itu sehingga Allah memberikan karunia ini lebih banyak lagi dan lebih bagus lagi kepada kita itu. Saya selalu mengatakan fungsi zakat yang kita kerjakan itu, Bu, selain dia wajib jelas itu, zakat itu membuat kita ini tidak melekat dengan dunia, tapi kita melekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lebih lekat kepada Allah, maka dunia mau diambil oleh Allah, kita akan tetap tenang karena kita lekat kepada yang memiliki segala-galanya, Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak zakat itu atau memperbanyak infak itu artinya memperbanyak kesempatan agar kita tidak melekat dengan dunia, tetapi dunia itu kita kendalikan dan kita atur begitu. Itu yang paling penting. Mau orang kaya, mau orang miskin bisa sama-sama melekatnya. Kalau orang kaya lekat dengan dunia itu bisa dipaklumi. Ini yang aneh, orang miskin tidak banyak tapi terlalu lekat dengan dunia. Itu juga yang lebih ini lagi.
Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak menyerah dengan kesulitan dan jangankan orang lain, di 59 ibu-ibu yang berada di ruang Zoom ini kalau berbagi cerita tentang kesulitan, rasanya ibu-ibu akan sadar, oh ternyata bukan hanya saya yang sulit, ternyata ada 58 orang yang juga sama sulitnya dengan saya. Kalau 58 ini nanti bandingkan dengan yang lain, ternyata ada kesulitan hidup yang jauh lebih besar lagi. Tetapi sebelum kita membuka kisah para rasul, oh ternyata orang masih bisa menghadapi kesulitannya. Apalagi kita belajar kesulitan hidup yang dihadapi oleh para rasul yang dihadapinya dengan cara yang luar biasa buat kehidupan beliau masing-masing. Semoga bermanfaat ibu-ibu. Mohon maaf atas silap dan kurangnya. Saya kembalikan lagi kepada Bu Vivi. Monggo Bu Vivi. Baik Ustaz, mungkin masih ada tanya jawab ya Ustaz ya, sedikit ya. Iya Bu, monggo silakan. Iya. Ibu-ibu, bapak-bapak ada yang mau bertanya? Monggo silakan. Assalamualaikum. Monggo Bu, silakan Bu. Waalaikumsalam. Monggo. Ustaz mau tanya Ustaz. Rahma. Di Ustaz, ini Mbak Rahma, monggo. Iya. Rahma. Iya. Silakan Bu. Ya Ustaz, kan begini Ustaz ya. Kalau kita di majelis taklim itu kan katanya banyak malaikat yang berkumpul, terus kadang-kadang kita berdoa di situ ya Ustaz ya, di majelis taklim itu. Kemudian kadang-kadang tuh ada doa yang hanya di batin gitu Ustaz. Ternyata berapa tahun kemudian Allah kabulkan gitu Ustaz. Sementara ada doa yang tiap hari, tiap sholat, wajib sunnah minta terus tapi kok belum dikabulkan ya Ustaz. Gimana itu Ustaz? Ya, jadi doa itu yang paling penting Bu. Pertama, hati itu hadir. Hati hadir. Benar-benar doa itu berasal dari hati yang sepenuhnya menghadap Allah, sepenuhnya merasa hina dan merasa lemah di hadapan Allah, dan kita membutuhkan mutlak Allah Subhanahu. Itu yang paling penting itu. Baru diikuti dengan lisan Bu. Jangan kebalik, banyak orang yang wah doanya panjang tapi hatinya kemana-mana, itu yang tidak dikabulkan. Sudah pasti itu jelas itu kalau saya. Jadi ketika kita berdoa maka diminta begitu. Makanya disunahkan doa itu diulang-ulang Bu, agar hati itu dari tadinya lalai menjadi tidak lalai, dari tadinya hati ini merasa ya seperti orang ngomong, menjadi hati yang benar-benar merasa lemah, merasa hina dan merasa butuh mutlak pada Allah Subhanahu wa taala. Itu doa itu bahkan dianjurkan diulang-ulang agar kita merasakan kita ini butuh mutlak pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bu. Oh iya Ustaz, matur nuwun. Sama-sama Bu. Jazakallah khair. Barakallah. Baik, mungkin ada lagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya, monggo. Kalau nggak ada saya Ustadz ya mau bertanya. Monggo Bu, silakan Bu. Ustadz, tadi kan Ustadz menyampaikan di Ibnu Sina itu kan disampaikan bahwa kepanikan itu separuh dari penyakit. Ini mungkin saya pribadi ya Ustadz ya, saya ini orangnya panikan memang. Padahal katanya apabila kita diberi ujian atau musibah, kita tuh harus sabar dulu, harus sholat dan sabar itu sebagai penenang hati kami. Tapi kan apabila kita mendapat ujian atau mendengar suatu hal yang musibah atau apa, itu langsung panik gitu Ustaz ya. Dan itu rasanya baru tersadar apabila ada orang di sekeliling kita yang menyadarkan saya gitu kan untuk tidak panik gitu kan. Nah itu bagaimana Ustaz ya? Akhirnya tersadar itu setelah ditegur orang kayak gitu ya. Padahal terlalu sering gitu Ustaz kepanikan-panikan dalam diri saya ini. Gimana Ustaz untuk saya ingin menjelaskan dengan dua hal Bu. Pertama, yang kedua nanti tolong dibuka surat ke-33 ayat 41, 42, 43 Bu. Tapi ya bagian pertama saya jelaskan kenapa orang panik gitu. Saya jawab dari kasus panik pandemi itu Bu ya. Kenapa orang panik pada situasi penyakit seperti ini? Ada 3. 1, panik jangan-jangan kita itu terjangkiti oleh penyakit itu. Ya. Itu 1. Wajar kan kalau orang takut terjangkiti pasti panik ya kan. Yang kedua, ini masalah yang serius lagi. Panik kalau kita terjangkiti, maka penyakit ini memisahkan kita dari yang kita senangi, ya kan? Nah, memisahkannya itu bisa untuk sementara waktu, artinya kita sakit
dan sembuh. Tapi yang kedua, memisahkannya untuk selamanya dan kita meninggal. Mohon maaf ya. Itu bikin orang panik. Kenapa panik? Karena tidak siap terpisah dari apa yang kita sukai dan kita senangi. Pertanyaannya kalau dibalik, bagaimana kita agar tidak panik? Jadilah orang yang terbiasa dan siap dipisahkan oleh Allah dengan apa yang kita sukai dan kita cintai. Makanya infak, sedekah, zakat, dan banyak mengingat kematian ini membuat kita itu siap dipisahkan oleh Allah dari sesuatu yang kita sukai dan kita cintai. Nah, yang ketiga, Bu, yang bikin panik itu karena kita tidak siap bertanggung jawab di hadapan Allah kalau kita diminta tanggung jawab atas kehidupan yang kita jalani itu. Itu penyebab fundamentalnya. Kalau yang lain-lainnya mungkin bersifat parsial, tapi ini fundamental, Bu Vivi ya. Nah, terus kemudian di surat ke-33 ayat 41, 42, 43. Perlu diketahui surat ketiga-tiga ini surat yang bercerita tentang perang Ahzab, perang yang mengerikan karena Madinah diserang oleh 10.000 pasukan. Di dalam sendiri itu orang Yahudi berkhianat, Bu. Luar biasa kan? Nah, Allah memerintahkan kepada orang beriman untuk berzikir pada Allah sebanyak-banyaknya. Satu, sebanyak-banyaknya. Yang kedua, bertasbih, Bu. Ya. Nah, coba Ibu Vivi, tolong saya dibacakan terjemahnya surat ke-33 ini ayat 43-nya. Terjemahnya, Bu, mau dibaca, Bu. Ayat Iya, ayat 43. 43 ya, Ustaz. Nggih. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya memohon ampunan untukmu, agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan karena cahaya yang terang. Dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ya, kata ahli tafsir, Bu, rahmat Allah ini akan diberi semakin banyak kita berzikir dan bertasbih, semakin banyak rahmat Allah berikan pada kita. Kan ayat 41-nya itu, wahai orang yang beriman, berzikirlah pada Allah sebanyak-banyaknya. Ayat 42-nya, dan bertasbihlah, kan? Nah, ayat ke-43-nya itu, dialah Allah yang akan memberikan rahmat kepada kalian. Pertanyaannya, Bu, rahmat Allah itu apa saja bentuknya? Di Al-Quran itu kurang lebih ada 15 yang dimaksud rahmat itu ada 15. Satu, rahmat itu bisa ketenangan jiwa. Mohon maaf, satu yang rahmat itu bisa iman, Bu. Rahmat itu bisa iman. Jadi dengan demikian kalau kita berzikir pada Allah dan bertasbih pada Allah sebanyak mungkin, Allah akan memperkuat iman kita, begitu. Dan kalau iman itu kuat, maka kepanikan itu pasti akan berkurang, gitu. Yang kedua, Bu, rahmat Allah itu bisa bermakna ketenangan. Tadi kita udah bahas lebar ya. Jadi begitu kita berzikir, langsung Allah segera tenangkan, Allah tidak tergoncang. Ya, gitu. Ya, semua orang, Bu, kalau mendengar berita kematian pasti goyang sedikit, tapi kalau zikirnya banyak dia segera tenang kembali, begitu. Yang ketiga, rahmat itu bisa dalam bentuk taufik Allah. Artinya pertolongan Allah untuk mudah mengerjakan perintahnya. Gitu. Itu bisa rahmat. Yang keempat, rahmat itu bisa rezeki dan kesehatan. Ya. Yang kelima, rahmat itu bisa dalam bentuk pertolongan Allah ketika kita menghadapi situasi-situasi sulit. Begitu. Beda dengan taufik tadi. Taufik itu pertolongan Allah untuk mudah mengerjakan kebaikan. Kalau yang terakhir itu pertolongan Allah untuk ketika kita berhadapan dengan situasi-situasi yang sangat sulit. Itu sebagiannya, Bu Vivi. Nah, jadi kalau saya ditanya, kalau begitu, kunci dasar agar kita tidak panikan, Bu, di sini sudah dijemput. Jadilah orang yang sebanyak mungkin ingat pada Allah. Nah, ingat pada Allah itu bentuknya bisa baca zikir, Bu, ya. Zikir, la ilaha illallah. Atau yang kedua, baca Quran. Karena mengingat Allah dalam membaca Al-Quran itu, zikirnya menjadi sempurna, semuanya bisa diingat. Ya. Atau yang ketiga, sholat. Karena Allah berfirman, wa aqimis sholah li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Begitu. Itu yang akan membuat kita menjadi jauh lebih ini, kan. Begitu, Bu Vivi. Ya. Kalau Ustaz. Sama-sama, Bu. Oke. Mungkin Ibu-Ibu ada sedikit waktu lagi, Ustaz, ya. Ibu ada yang mau ditanyakan? Ya, Mbak Vivi. Saya Mbak Ivi mau tanya sama Pak Ustadz. Silakan. Nggak apa-apa, Bu. Kebetulan, ya Pak Ustadz, saya kemarin kan juga sama-sama Mbak Ivi itu kan suka panik, tapi kebetulan kemarin kan pas COVID, nah kebetulan juga suami kami juga meninggal. Saya mau tanya ini aja Pak Ustadz, mungkin ada trik-trik atau tambahan doa khusus untuk
suami kami yang sudah meninggal untuk ini aja sih. Tanya itu mungkin Pak Ustadz ada tambahan doa khusus gitu Pak Ustadz. Terima kasih. Baik Bu. Jadi pertama jenengan bisa berdoa buat suami itu Bu di saat-saat di waktu mustajabah. Ya. Satu antara azan dan iqamah Bu ya. Jadi kalau Ibu misalnya sudah sholat duhur misalnya nanti jam 11.30 ya, azan lalu iqamatnya 10 menit kemudian, nah di rentang itu Ibu berdoa kepada Allah. Doanya bisa Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu itu Bu. Sebelum duhur ya Pak? Bukan, ya, jadi antara qomat dan antara adzan dan qomat Bu. Itu waktu istijabah. Bisa dipahami Bu ya. Jadi adzan dikumandangkan kan ada jeda waktu itu 5 menit 10 menit itu Bu sebelum adzan sebelum iqamah dikumandangkan. Ibu berdoa di waktu itu adalah waktu yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa di ini Bu ya, Bu Sumarli ya. Halo? Kok hilang suaranya? Oh ya udah. Suara saya masuk Bu? Halo? Ada suara Ustadz. Masuk, okay. Yang kedua Bu, Ibu bisa berdoa pada waktu sujud pada Allah, ya pada waktu sujud. Pada masa sujud ya, subhanallah di sela-sela itu berdoa. Tapi dengan doa yang diajarkan Quran dan Sunnah loh Bu ya. Jangan doa bahasa Indonesia, batal nanti salatnya. Nah doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya untuk yang meninggal kan termasuk itu kan Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fuan. Ibu boleh berdoa ya terutama kalau sholat sunnah Bu, sholat sendiri kan Bu. Kalau sholat berjamaah kan Ibu ikut imam kan nggak sempat itu kan. Jadi pada saat itu Ibu bisa berdoa dengan doa itu. Ikut imam. Enggak, maksudnya sholat sunnah itu loh Bu. Pada saat sholat sunnah Ibu mau sholat sunnah tahajud, sholat rawatib, Ibu pada waktu sujud itu berdoa untuk suami boleh. Ya. Ditambahi berarti ya Pak Ustadz? Iya, subhanallah kan gini kan, ya, subhanallah di sela-selanya jangan bisa berdoa dengan doa yang diajarkan Al-Quran dan Rasulullah SAW gitu. Bisa dipahami Bu, Ibu ya? Itu doa. Tapi yang ketiga Bu, jadi saya nanya ke Ustadz Agung dan memang kita itu berniat jari ya buat yang meninggal, buat buat suami yang itu boleh Bu. Jadi ada sahabat kan ketika ibunya meninggal dia tidak ada di tempat. Kemudian sahabat ini datang pada Rasul, ya Rasul boleh nggak saya bersedekah untuk ibu saya yang sudah meninggal? Ini terkenal ini hadis ini. Kata Nabi boleh gitu. Jadi ibu kalau suami meninggal, ibu merasa suami ini adalah dulu rajin berderma ke masjid, rajin membelikan mushaf buat macam-macam. Ibu niatkan untuk melakukan itu diniatkan untuk suami. Karena itu dibolehkan dan Rasulullah mengatakan itu pada sahabatnya yang ibunya meninggal itu. Boleh disebut atas nama almarhum gitu ya Pak Ustadz? Yang penting jenengan niatnya kepada Allah Bu. Kalau soal nanti ke mana ke yang mendapatkan itu terserah. Tapi yang penting ya Allah saya niatkan itu sehingga kita yang ditinggalkan itu masih terus terhubung dengan beliau-beliau yang sudah meninggalkan kita itu. Bukan hanya suami Bu, ibu kita, ayah kita dan segala macam itu apalagi melanjutkan kebaikan yang sudah didahului, dicontohkan oleh suami, itu nanti suami dapat pahala dari sisi yang lain dari menjadi pelopor kebaikan itu Bu. Baik Pak Ustadz. Alhamdulillah. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Sama-sama Bu, inggih Bu. Itu seperti bertawasul gitu ya Ustadz? Enggak, kalau yang soal yang infak sedekah ya yang mohon maaf ya, saya nih punya istri almarhumah Ibu Sri Hidayati itu Bu ya, meninggal. Saya masih ingat Bu, waktu saya ke masjid untuk sholat jenazah istri itu, saya bertanya kepada Ustadz Musa, Ustadz saya ini, ke Ustadz Agung saya tanya 2 kali itu, boleh nggak Ustadz saya ini setelah almarhumah meninggal, saya ini mewakafkan buku. Waktu itu saya masih ingat Bu, saya beli buku untuk diwakafkan atas nama almarhum. Boleh, dan bahkan semua ibadah malia untuk orang yang meninggal, kata beliau, ya, suami, istri dan segala macam itu
beliau mengatakan boleh begitu. Dan itu apalagi lah orang tua kita sendiri, Bu, ya. Itu sangat diinikan. Tapi kan umumnya kan orang bersedekah dan itu kan untuk orang-orang yang dekat dengan kita, suami, istri, anak yang ini kan semuanya itu. Monggo Ibu-ibu silakan. Ya, baik. Monggo Ibu-ibu ada yang lagi? Bapak Ibu, monggo. Masih ada yang bertanya? Ini berarti belum offline, Bu Vivi ya, Ibu-ibu. Belum Ustaz, tapi ini udah ada wacana. Iya, Bu. Ada menurut Ustaz bagaimana Ustaz? Kalau misalkan ya offline aja, tapi yang penting mulai dengan tempat duduknya ini Bu, apa namanya, diatur dulu, berjarak gitu ya, dan kontak-kontak yang lebih intensif seperti sebelumnya itu ini dulu ya. Yang penting ya. Toh juga ibu-ibu kagak ke majelis taklim ke pasar juga jalan kan, aneh juga kan. Ya benar Ustaz. Jadi unik gitu loh. Mestinya kalau untuk majelis taklim apalagi orang sudah berwudu dari rumah ya, dan insya Allah mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma ini ibu-ibu udah kangen Ustadz ingin segera dimudahkan. Offline ini. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana Ustadz. Mohon doanya aja. Tapi online ini ada hikmahnya, Bu. Bisa jauh lebih banyak. Iya, karena ada yang dari luar kota juga Ustadz. Benar, Bu. Ada yang dari Jakarta, dari Bandung. Dan waktunya bisa nggak terbatas, tinggal matikan handphone dan melepaskan colokan itu selesai. Iya, betul. Baik, masih ada ibu-ibu, bapak-bapak yang akan bertanya? Ada, Bu. Oh iya, monggo. Ini Pak Sokat ya, Masya Allah. Apa kabar Pak Sokat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Sokat. Wah, senang dengar ceramahnya Ustadz tadi. Kemudian ini saya ngikutin ya dari awal sampai selesai ini. Terutama saya ingin menyampaikan informasi ya kaitan dengan pengajian di Baitul Haq. Kita sekarang sudah berada di PPKM yang sudah membaik gitu. Sekarang berada di level 1 untuk Surabaya. Nah, saran-saran Pak Ustadz tadi, Bu Vivi tadi, sebaiknya untuk diwujudkan saja. Alhamdulillah. Jadi, kita untuk pengajian yang lalu kan kita pengajian muslimah hanya 2 kali. Kemudian kekosongannya yang 2 kali itu diisi dengan pengajiannya yang kajian subuh Masjid Baitul Haq yang pada subuh. Nah, mulai besok Pak, mulai besok kita mulai kajian subuhnya untuk masjid itu kita jatuhkan di hari Ahad. Semua hari Ahad untuk masjid, kemudian hari Sabtu untuk sementara mungkin ibu-ibu muslimah mau pakai 2 dan 4 monggo, atau mau di semua setiap Sabtu untuk muslimah monggo silakan. Jadi setiap Sabtu untuk muslimah aja. Saya pikir sudah waktunya lah untuk setiap Sabtu untuk muslimah. Kemudian yang setiap Ahad untuk kajian subuh yang di masjid juga paralel online gitu ya. Saya pikir kita semakin memadatkan itu. Dan alhamdulillah ustadz-ustadz kita sudah mulai sekarang ini banyak permintaan dari beberapa masjid yang sudah mulai membuka kajian-kajian itu. Nah, kemudian kaitan dengan apakah kita sudah perlu mulai offline ya. Kalau untuk masjid yang subuh itu sudah offline ya. Jadi pada subuh langsung. Dan kemudian paralel dengan Zoom dan kemudian diupload YouTube. Ke YouTube. Nah, itu. Untuk yang tidak sempat ikut, ya bisa mengikuti lewat YouTube. Nah, kemudian yang ISC, nah ini sudah lama sekali istirahat. Iya, Pak Sokat. Ya, saya sudah menyampaikan melalui Lady, silahkan kalau untuk mulai dengan offline. Kan nanti ruangan masjid itu kan setiap Jumat mesti disemprot disinfektan. Ya, bukan Jumat saja, setiap sore gitu ya. Juga selesai sholat, waktu-waktu kosong, teman-teman juga nyemprot disinfektan. Nah, untuk ISC, karena
Kalau untuk lantai bawah memang kondisinya masih bersih karena sering masih digunakan gitu ya. Acara anak yatim sebulan sekali kita mendatangkan anak yatim yang binaan Baitul Haq, Pak Ustadz. Yeah. 29 orang. 29 orang itu kita berikan santunan uang 200.000 mulai dari tahun 2017 itu. Kemudian ada sembako, ada donatur sembako yang siap memberikan setiap kali kita menyerahkan santunan sebulan sekali. Dan pelaksanaannya sudah rutin setiap hari Ahad pekan pertama. Setiap hari Ahad pekan pertama itu kita menyerahkan santunan kepada anak yatim. Itu langsung binaan Baitul Haq. Nah, itu. Nah, dari situ anak yatim saja sudah bisa offline gitu. Nah, takut. Silakan YC, silakan. YC untuk offline gitu. Dan kita fasilitasi juga kepada yang mungkin kurang sehat gitu ya. Kan kalau kurang sehat kan nggak boleh offline. Nah, itu mereka kita layani dengan online atau paling tidak diupload hasilnya itu melalui YouTube misalnya gitu. Nah, tapi pelaksanaannya sudah bisa lah, jalan aja. Yang penting atur jarak. Jarak. Ya, benar. Dan ruangan kita masih cukup itu kayaknya untuk diatur jarak. Insyaallah cukup. Iya, insyaallah. Terima kasih Pak Syaukat. Mudah-mudahan Allah. Monggo Bu, mulai saja mungkin bulan depan gitu nggak apa-apa. Kalau ada hal-hal yang perlu didukung dari takmir kita siap dukung. Mungkin ada apa-apa yang kurangnya di situ mungkin kita lengkapi lah gitu. Mulai dari disinfektan, hand sanitizer, mungkin dan masker dan sebagainya kita siapkan. Kadang-kadang itu sering lupa, itu peserta itu lupa bawa masker. Nah, kita sendiri ke masjid aja kadang-kadang juga lupa, tapi di masjid ada gitu. Wajib bawa musola, bawa sajadah gitu ya. Nah, itu lupa bawa sajadah. Di masjid juga disediakan sajadah darurat ada gitu. Nah, kayak gitu. Nah, itu. Kemudian yang terakhir dari saya terima kasih nih kepada Bu yang terakhir bertanya tadi, ya kita semua bisa menikmatinya semua penjelasan atau pencerahan dari Ustadz tadi masalah doa kepada yang telah meninggal. Dan ini saya sekaligus menyampaikan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang senantiasa mendoakan almarhumah Bu Yeti. Ya, semoga beliau mendapatkan ampunan, limpahan rahmat, maaf dan ditempatkan yang terbaik, yang mulia di sisi Allah. Karena meninggalnya juga di masa COVID Bu, sama dengan ibu tadi. Ya, jadi ya insya Allah doa-doa dan petunjuk-petunjuk Ustadz tadi senantiasa kita lakukan, termasuk kebiasaan baik beliau. Insya Allah kami sekeluarga akan meneruskannya. Amin, amin. Ya itulah dari saya, sekaligus juga mewakili keluarga sekalian. Terima kasih banyak Mas. Ta'ala senantiasa menimpakan rahmat dan berkah kepada kita semua, sehingga kegiatan-kegiatan kita tidak surut tapi justru semakin meningkat. Nah, tadi Ustadz menyampaikan bahwa COVID ini ada hikmahnya juga untuk kita. Yang tadinya nggak pandai IT jadi pandai IT, Pak. Yang tadinya kita ya kan masalah-masalah yang berhubungan dengan Zoom, Google Meet dan sebagainya tadinya asing, sekarang semua sampai ke anak-anak tingkat TK saja, cucu saya yang belum sekolah aja udah mahir itu pakai itu. Kadang-kadang tanyanya sama cucu saya, kalau yang terlambat kita nggak mengetahui, tapi justru mereka lebih tahu. Anak-anak kecil sekarang itu luar biasa. Jadi itu adalah hikmahnya yang dapat kita rasakan sekarang dari adanya COVID ini. Ya banyak nikmat juga yang bisa kita terima dan sekaligus latihan sabar bagi kita sekalian. Nah, dan kita juga bagi kepala rumah tangga ya terus ya bisa mendidik keluarganya di rumah, jadi pemimpin, jadi imam ya. Nah, dan memberikan tauladan dan sebagainya. Dan yang perlu diingat, ini sekalian saya titip juga ini. Karena PPKM sekarang ini kelihatannya sudah mulai longgar ya, sudah mulai longgar. Jangan terlena gitu. Ya, tolong jangan terlena, jangan dianggap seperti sudah normal. Ya. Seperti normal bahaya. Karena yang varian baru itu lebih berbahaya. Dalam waktu 5 detik kita membuka
masker apabila di sekitar kita ada yang terpapar varian baru, itu langsung bisa nular itu. Begitu kita buka masker. Nah, oleh karena itu tolong jangan pernah lepas masker di dalam kondisi apapun. Kita terutama di dalam kita berkumpul dalam kegiatan-kegiatan di masjid dan sebagainya, atau di luar masjid kita keluar. Sekarang juga kita misalnya ke mall. Ke mall itu saya sudah dapat berita dari beberapa teman, syarat vaksin, sertifikat vaksin itu sekarang sudah tidak ketat tiap orang. Jadi, asal satu saja yang bawa, yang lainnya boleh masuk. Iya, rugi mallnya. Sudah lebih longgar itu kan. Hal-hal yang seperti ini khawatirnya nanti dianggap sudah normal. Tolong jangan dianggap sudah normal. Kita tetap harus waspada, harus hati-hati kena wabah yang terakhir ini, varian baru itu lebih berbahaya, lebih ganas dan lebih mudah menularnya gitu. Itu aja ya apa ini ya semacam informasi dari saya, dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakallah Ustaz. Sama-sama. Iya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjuang ibu-ibu ya. Terus berjuang. Jazakallah Pak Sokat. Mungkin Ustadz dan ibu-ibu yang lain perlu tahu ya bahwa kajian Muslimah Baitul Haq Ketintang Permai ini memang dibentuk oleh almarhumah Bu Jeti Sokat, dan beliau yang membuat motonya ini gitu ya. Jadi beliau itu di sini beliau membuat bersama keluarga menyelamatkan generasi. Subhanallah ya, sebelum beliau wafat itu begitu semangat ini segera terlaksana terbentuknya kajian Muslimah Baitul Haq. Alhamdulillah setelah launching di bulan Juni sampai sekarang bisa terlaksana, dan alhamdulillah mudah-mudahan akan tetap terlaksana sampai nanti terlaksananya offline yang seperti disampaikan Pak Sokat. Dan begitupun kami dari pengurus ya, jazakumullah khairan katsira kepada Pak Sokat dan pengurus Masjid Baitul Haq yang selalu mendukung kami pengurus kajian muslimah ini gitu ya. Mudah-mudahan takmir Masjid Baitul Haq selalu mendukung kami dalam kajian-kajian ini, baik di Majelis Baitul Haq maupun dengan ISC-nya. Dan apa yang diharapkan Pak Sokat, mudah-mudahan kami bisa realisasikan dengan offline yang tetap dalam kondisi prokes ya, dalam kondisi pandemi ini. Mudah-mudahan bisa, dan mohon doanya ya kepada Ustadz dan Pak Sokat juga pada pengurus, mudah-mudahan kita selalu bisa mendapatkan ilmu dari ustadz-ustadz yang ada ini dan bisa mengamalkannya. Mungkin itu dari kami. Mungkin Ustadz nih waktunya udah tinggal beberapa menit lagi, mungkin bisa dilanjut dengan doa ya Ustadz. Monggo Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada diri kami seluruhnya kesanggupannya untuk bertakwa kepada Engkau ya Allah dengan sebenar-benar takwa. Sucikan diri kami dan bersihkan diri kami, karena hanya Engkau lah yang bisa menyucikan dan membersihkannya ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Anugerahkan kepada kami ya Allah kesabaran dalam bertakwa kepada Engkau, dan wafatkan kami kelak dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat dari Ustadz bisa kita amalkan dan kita praktekkan. Dan kami dari pengurus mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan.
Mungkin nanti ada sesi foto bersama kepada Ustadz apabila akan mengundurkan diri. Monggo Ustadz, jazak khair katsira Ustadz atas sama-sama Bu. Ustadz atas kehadirannya. Sama-sama. Maaf lahir batin Ustadz. Sami-sami Bu. Mohon lahir batin. Mohon izin. Assalamualaikum. Sami-sami Bu. Izin semuanya. Terima kasih Bu. Ya Bu. Siap. Assalamualaikum. Sebelumnya kita tutup kajian ini dengan istighfar, hamdalah dan doa penutup majelis. Ibu tolong dibuka ya, mungkin videonya, kameranya, kita foto sebentar. Itu Mas Izul ya. Sebentar ya. Bentar. Yang punya cucu boleh dibawa cucunya. Bu Eli mana cucunya? Bu Eli mana cucunya? Bentar ya. Banyak cucunya. Mau? Dari kami